Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Sehat, Bu? Kita syukuri nikmat yang sehat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Karena Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Karena Allah pada malam yang berbahagia ini masih menitipkan rasa takut yang ada di dalam hati kita masing-masing pada malam ini. Kalaulah bukan karena nikmat iman, kalaulah bukan karena nikmat sehat, kalaulah bukan karena nikmat rasa takut yang ada di dalam hati, oh betapa beratnya kaki mungkin kita langkahkan ke masjid ini. Betapa beratnya tangan kita ayunkan menuju rumah Allah, melaksanakan qiyamul lail, qiyam tegak berdiri, lail malam pada waktu malam hari, qiyamul lail, mendirikan solat malam. Salah satu dari solat malam ini insya Allah yang akan kita dirikan itulah solat tarawih dan kita tutup dengan witir. Satu harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal soleh kita, amal kebaikan kita, mulai dari tadi pagi setelah ba'da sahur sampai kepada nanti kita menutup mata pada malam hari nanti, diterima oleh Allah, dijadikan sebagai pahala yang akan menjadi bekal bagi kita menghadap Allah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur atas apa yang telah aku berikan, kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang berkufur, ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggulah azab Allah yang bersangatan pedih. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini termasuk kepada golongan orang-orang yang syakirin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrojan nas minaz zulumati ilan nur. Maka demi mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil mahsyar nanti, mari kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'uzatun alayyah. Sesungguhnya solawat yang kamu bacakan itu akan dibawakan malaikat kepadaku, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai solat zuhur berjamaah di Madinah Al-Madinah Munawwarah, Rasulullah membentangkan sorban, duduk di bawah pohon kurma, lalu duduk dengan para sahabat. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Inna salatakum ma'uzatun alayyah. Sesungguhnya solawat yang kau bacakan itu akan dibawakan malaikat kepada aku. Apa kata para sahabat? Kaifa salatuna ma'uzatun alaika ya Rasulullah. Bagaimana salawat kami akan sampai kepadamu? Bagaimana salawat kami akan dibawakan malaikat kepadamu? Wa qad arimta, padahal engkau telah menjadi santapan cacing tanah, hai Nabi. Kau telah meninggal, hai Rasulullah. Kau telah wafat, Nabi Muhammad. Apakah mungkin sampai salawat kami itu? Innallaha haramal arda ajsadal anbiya, kata Nabi Muhammad. Innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Begitu mulianya sosok seorang nabi dan rasul di sisi Allah. Jauh, sangat jauh berbeda dengan kita manusia.
Kita hanya manusia biasa. Kita bukan siapa-siapa nabi. Kita hanyalah umat nabi. Kita hanyalah orang yang cinta kepada nabi dan ingin mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil mahsyar nanti dari nabi. Maka perbanyaklah solawat. Basahilah lidah kita dengan solawat. Perbanyaklah di sela-sela waktu kosong bersolawat. Maka siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Itulah kemuliaan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Maka kalau kita memang cinta kepada Nabi, memang sayang kepada Nabi, memang tidak ingin mengharapkan syafaat dari siapapun kecuali syafaat dari Nabi, maka banyak-banyak mengucapkan solawat. Solawat amal ibadah yang paling ringan, Pak. Tak perlu keluar duit, tak perlu bertenaga, tak perlu gerak-gerak, cuman perlu menggoyangkan lidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi ibadah yang paling ringan dari itu? Tak ada. Ibadah yang tak membutuhkan apa-apa kecuali ingin hati ini ikhlas mengucapkannya, maka sampai dia kepada Nabi Muhammad. Maka apa kata malaikat pada malam ini? Solawat yang kita bacakan tadi akan sampai kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nabi, hai Rasulullah, ini solawat yang telah saya bawakan dari jamaah Masjid Al-Mu'min nun jauh di ujung batu timur sana, telah sampai nun jauh di Madinah Al-Munawwarah, insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukaddimah. Yang kita muliakan orang-orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, dan yang seterusnya yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, besar tak sebut nama, kecil tak sebut gelar, besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian tausiah kita pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang ke-15. Ya, malam ke-15 ya Pak. Malam ke-15. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan. Tak terasa selama 15 hari lagi kurang lebih kita akan berpisah dengan Ramadan. Adakah jaminan bagi kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Tak ada jaminan. Maka pergunakanlah sisa waktu yang ada ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tausiah kali ini kami akan menyampaikan 3 keutamaan orang-orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Kalau keutamaan sedekah itu banyak. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 18. Banyak pendapat-pendapat. Bahkan tadi saya tengok di sini ada itu. Fadilah sedekah, satu kitab tebalnya luar biasa. Jadi kalau kita baca bahwa sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, wakaf yang kita berikan, harta yang Allah titip kita berikan di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari dunia, bahkan sampai di saat kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, kata Nabi, inqata'a amaluhu, putus segala amalnya. Yang selama ini ibu rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat sunat rawatib, rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin baca Quran. Semua amal itu kalau ajal sudah sampai akan putus, habis. Tak ada orang yang bisa mendapatkan pahala sholat walaupun dia sudah meninggal. Putus sudah, habis. Illa min salasin, kecuali yang 3 kata Nabi. Siapa yang 3? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah Pak Ustadz? Itulah sedekah
yang bermanfaat bagi orang banyak, berkesinambungan. Maka orang-orang yang selalu terbuka, terketuk pintu hatinya mengantarkan duit ke masjid ini, maka selama masjid ini dipakai untuk beribadah, siang solat, malam solat, bahkan mengaji, pengajian, hari Jumat solat Jumat, petang Kamis baca Yasin, maka seluruh pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang bersedekah, walaupun orang yang bersedekah itu tak ada lagi di atas dunia ini, sudah masuk ke dalam tanah, tapi pahala mereka akan sampai ke dalam liang lahat mereka. Apa yang kita jadikan pada hari ini, yang semula yang berwakaf tanah, yang mewakafkan tanah ini di rumah masjid ini, maka orang yang membangun masjid yang begitu luar biasa megah ini, saya tak pernah menyangka di dalam ujung Batu Timur ini ada satu masjid yang baru, sungguh luar biasa besarnya, megah luar biasa. Tapi insya Allah segala amal ibadah yang pernah menyumbangkan kipas angin, yang pernah menyumbang semen, yang pernah menyumbang bata, yang pernah menyumbang plafon, maka itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang bersedekah. Makanya keutamaan yang pertama bagi orang yang bersedekah, sedekah akan menjadi naungan, perlindungan dan pertolongan di yaumil mahsyar. Kullu mri'in tahta zilli shadaqati. Orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari apa yang dia sedekahkan. Hari ini insya Allah, alhamdulillah, Masjid Al-Mu'min ujung Batu Timur ini punya plafon yang sungguh luar biasa. Di saat hari hujan kita tidak kehujanan, di saat hari panas kita tidak kepanasan. Karena ada apa? Ada atap dan plafon yang sungguh luar biasa bagusnya. Maka di yaumil mahsyar nanti akan seperti itulah. Orang yang sering bersedekah, orang yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, hartanya itu akan datang di yaumil mahsyar menjadi naungan, bahkan menjadi tenda perlindungan bagi orang di yaumil mahsyar nanti. Kita tahu pada di yaumil mahsyar itu akan dikumpulkan seluruh umat manusia, mulai dari umat Nabi Adam dulu sampai pada umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Seluruh kita akan berkumpul di satu tanah lapang yang panjangnya 40.000 tahun perjalanan kaki dan lebarnya sepanjang 20.000 tahun perjalanan kaki. Matahari setek sejengkal di atas kepala, panas luar biasa. Maka pada saat itu kita akan menengok, melihat dengan mata kepala kita berapa banyak orang yang berenang di dalam peluh keringatnya sendiri, saking kan panasnya pada waktu itu. Tapi kita akan menengok juga ada orang di saat orang kepanasan adalah sekelompok manusia di bawah tenda yang sungguh luar biasa bagusnya. Apakah tenda itu? Itulah tenda yang menjadi amal soleh sedekah mereka semasa hidup di dunia. Makanya kalau bapak ibu hari ini ingin memesan tenda, ingin memesankan atap yang bagus di yaumil mahsyar nanti, pesanlah dari sekarang. Caranya Pak Ustadz, masukkan duit ke dalam kotak tuh. Jadi yang masukkan duit ke dalam kotak tuh yang 2.000, yang masukkan duit 100.000, insya Allah akan menjadi plafon seperti ini besok. Yang 50 Pak Ustadz, di bawah inilah sedikit. Yang 10.000, tenda akikah lah tuh, tenda nikah, terpal. Yang 5.000 Pak Ustadz, itulah terpal perlak plastik. Yang 2.000, itulah koran nanti, jadi tenda nanti di akhirat. Mau berkoran, tenda koran nanti di akhirat? Mau ibu? Mau tendanya di akhirat nanti koran? Kalau nggak mau tambah. Yang 2.000 tadi masukkan 10.000. Ibu datang ke masjid, bawa duit 10.000. Contoh, 10.000 ibu bawa. 2.000 ibu masukkan ke dalam kotak. 8.000 ibu bawa pulang. Yang akan ibu bawa mati yang mana? Yang 2.000 apa yang 8.000? Yang mana bu? Yang 2.000 apa yang 8.000? Yang 2.000. Yang 8.000 ibu beli makanan, makanan akan busuk. Yang 8.000 ibu belikan pakaian, pakaian akan lapuk.
Tapi yang 2.000 yang ibu tersedekahkan, itulah yang akan menolong di yaumil mahsyar nanti di dalam liang lahat. Betul? Tambah. Yang 2.000 tadi tambah lagi. Yang 5.000 tambah. Untuk apa Pak Ustadz? Nih masjid bagus luar biasa nih. Apa yang kurang lagi? Ada. Tuh jendela kita belum siap. Ini tugas kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena ini mesti kita megahkan, kita makmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid, mambana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah. Niscaya akan Allah bangunkan satu istana di dalam surga. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang sudah bersedekah membangun masjid, yang telah berwakaf ke masjid, yang telah menyumbangkan tanah, rumah, tanah, semen, kipas angin, semua yang ibu sedekahkan. Insya Allah kita sudah mendapatkan satu istana di dalam surga. Apa mungkin istana sudah ada di surga kita masuk neraka? Tak mungkin. Karena tempat kita sudah ada di surga. Makanya yang berkelebihan, berkelapangan rizki dari Allah, antarkan ke masjid. Insya Allah harta itu akan berkah. Tuh keutamaan bersedekah yang pertama. Akan menjadi naungan nanti. Menjadi tenda bagi kita di yaumil mahsyar nanti. Yang kedua, sedekah akan menghindarkan kita dari mati jelek. As-sadaqatu tamna'u mitatasyuh. Sedekah itu bisa mengelakkan kamu daripada mati suh. Siang malam tiap solat kita selalu berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah ingin mati husnul khatimah. Akhiru kalamina la ilaha illallah. Akhir kalam kami hendaknya yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Tapi ingat bahwa sedekah yang perlu kita ketahui ini bisa menghindarkan kita daripada mati suh atau mati kafir, mati jelek, mati tak baik. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Apalah kata mayat di dalam kubur? Laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk hidup kembali ke dunia. Qarib. Tak lama kami minta, ya Allah. Qarib. Sebentar saja. Itulah pekikan dan itu dicantumkan di dalam Al-Quran Bapak. Pekikan penyesalan, teriakan mayat di dalam liang lahat. Menyesal. Ingin minta balik ke dunia. Lalu apa kata malaikat? Hai mayat, andaikan kami beri kamu kesempatan hidup sebentar saja di dunia, kamu mau buat apa hai mayat? Kamu mau ngapain ke dunia? Fa asaddaqa minas solihin. Kami ingin bersedekah hai malaikat. Mintalah mayat yang di dalam kubur tuh ingin kembali ke dunia. Tak lama mintanya, sebentar saja. Tak bisa 2 hari sehari. Tak bisa sehari setengah hari. Tak bisa setengah hari 1 jam saja. Mereka ingin bangkit lagi hidup ke dunia. Apa yang akan mereka lakukan? Fa asaddaqa minas solihin. Kami ingin bersedekah dan kami ingin beramal soleh. Kenapa mereka tak minta naik haji ke Makkah? Kenapa mereka tidak minta solat tahajud tiap malam? Tapi sebentar tadi waktu yang diminta. Kalau waktu sebentar, amal ibadah apalah yang mungkin bisa menebus segala kesalahan dan dosa selama hidup? Tak lain dan tak bukan memperbanyak sedekah. Maka mulai hari ini, ibu-ibu yang selama ini pelit bin kedekut bin bahil bin sampili, yang selama ini bukalah pintu hati. Kalau ingin punya tenda di akhirat, kalau ingin matinya mati baik, husnul khatimah, maka banyak-banyaklah berbagi kepada sesama. Tak harus ke masjid. Pikirkan anak yatim, fakir miskin yang ada di sekitar kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ada satu ibadah yang paling luar biasa Allah beri pahalanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang memberi makan 1 hari kepada orang yang berpuasa, insya Allah
pahalanya sama dengan puasa satu hari. Ibu puasa sendiri, bapak puasa sendiri, full puasa 30 hari, awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tentu pahalanya sama dengan pahala puasa 30 hari. Saya puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berarti tahun ini pahala puasa Ramadan saya 30 hari. Ada satu lagi, kalau mau ingin pahala puasanya banyak, beri makan anak yatim, beri makan orang yang berpuasa yang butuh. Maka siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, pahalanya sama dengan puasa satu hari. Hari ini bapak punya rezeki, ya bapak panggil anak yatim di sekitar rumah, ajak makan buka puasa bersama dengan kita di sore hari nanti, sore besok. Maka satu orang anak yatim yang bapak ibu beri makan, maka ibu sudah dapat pahala puasa satu hari. Makanya kalau umat mukmin itu orangnya cerdas, kalau ingin dapat pahala puasa itu 60 hari bisa, 90 hari bisa, 120 hari bisa. Caranya bagaimana? Undang anak yatim makan ke rumah, berbuka puasa bersama. Yang punya duit 5 orang, yang lagi tanggung-tanggung duit 3 orang, yang tak sanggup 1 orang, ajak ke rumah buka puasa anak yatim, fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Maka itu pahalanya sama dengan berpuasa satu hari. Maka oleh karena itu, niatkan di dalam hati, melalui momentum Ramadan ini, kita harus banyak-banyak bersedekah. Ya, supaya yang pertama nanti kita dapat naungan, yang kedua kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Keutamaan yang ketiga, orang yang selalu bersedekah jangan pernah menganggap bahwa sedekah itu akan mengurangi harta. Jangan pernah beranggapan bahwa yang kita berikan di masjid ini, yang kita sumbangkan ke anak yatim, yang kita berikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, itu akan mengurangi dari harta kita. Tidak akan pernah bisa mengurangi harta kita. Karena ini janji Allah. Ini janji Allah. Wa anfiqu ma shadaqat mim malin. Barang siapa yang bersedekah, maka sedekahnya itu tidak akan mengurangi daripada hartanya. Bahkan kalau ikhlas, kalau bagus, tulus kepada Allah, insya Allah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, jangan pernah beranggapan anak yatim yang kita sekolahkan, masjid yang kita bangun, itu untuk menolong masjid dan menolong anak yatim. Salah. Tapi anak yatim yang kita sekolahkan, masjid yang kita bangun, itu hanya untuk menolong kita. Yang pertama nanti kita bisa dapat naungan di akhirat. Yang kedua kita bisa dapat dalam keadaan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Hidup ni apa yang mau kita cari? Pangkat jabatan tinggal, anak istri suami tinggal, rumah bagus, mobil mewah, ladang sawit yang luas, ladang karet yang tak nampak ujungnya, itu akan tinggal. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau pakai akan menjadi lapuk. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Ma tasaddaq, itulah yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Yang mendengarkan, yang menyampaikan belum tentu lebih mulia dari yang mendengarkan. Maka oleh karena itu, salah dan janggal, kalau ada kata-kata kami yang salah, kami banyak-banyak minta maaf. Atas perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.